Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Febriana Nurkhalifah Khalifatul, 12 IPS 4 SMAN 1 Ndelopo. Judul Gadis Pantai. Penulis Pramudia Anantatur. Penerbit Lentera di Pantara. Halaman 280 halaman. Gadis itu tinggal di pantai, di perkampungan, dan masih miskin. Ketika ia berusia 14 tahun, seorang pembesar yang bekerja kepada Belanda menikahinya, yang dalam upacaranya diwakili keris. Gadis pantai pun diantarkan ke kota, ke rumah suaminya. Meskipun berkali-kali merengek kepada emak untuk pulang, karena ia merasa takut. Tapi, emak tidak menghiraukan. Kata bapak dan emak, ia akan hidup enak setelah itu. Sesampainya di sana, gadis pantai masih takut. Di hari pertama, ia baru pertama kali mendapati tubuhnya wangi setelah mandi, memakai pakaian yang bagus, dan juga punya sendal buatan Jepang. Itulah dunia gadis pantai yang baru. Gadis pantai menangis. Ia ingin pulang, tapi takut. Ketakutan pula yang membuatnya nurut ini dan itu. Bahkan ia tak punya teman. Kesepian. Simbok selalu menggunakan kata sahaya. Betapa besar perbedaan antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya sekarang, kata Simbok. Kalau ingin apa-apa, gadis pantai tinggal perintah saja, kata Simbok. Tugasnya cuma dua, memenuhi perintah suaminya dan memerintah para sahaya. Hanya itu saja. Simbok juga mengingatkan, kalau sampai Bendoro marah, bisa bikin susah. Lambat laun, gadis pantai mulai mengerti. Tapi, waktu berlalu, dan gadis pantai mulai kesepian dan merindukan suaminya. Entah karena urusan apa, suaminya bisa pergi berhari-hari tak pulang. Takutnya suaminya membawa wanita lagi. Gadis pantai mengutarakan hatinya pada suaminya. Ia mendapatkan jawaban, tapi tidak memuaskan, sulit untuk dipahami. Lalu gadis pantai mulai belajar. Ketika Simbok akhirnya diusir Bendoro, ia kemudian mendapatkan pengganti dari kalangan atas yang menyebalkan, yang mengingatkan bahwa dirinya hanya istri percobaan, cepat atau lambat akan diusir juga. Kalangan atas hanya pantas menikahi kalangan atas, dan mereka masih dianggap berjaga jika hanya menikahi orang kalangan bawah. Gadis pantai mulai terusik. Setelah 2 tahun terkurung, akhirnya gadis pantai kembali pulang. Namun, perlakuan semua orang berbeda. Ia jadi asing di kampungnya sendiri, tapi tak berlangsung lama. Semua kembali seperti semula. Masalahnya, katanya gadis pantai akan digorok kalau pulang ke kota oleh orang yang berkuasa. Jadi, penduduk kampung akal-akalan melindungi gadis pantai. Dan ketika gadis pantai pulang ke kota, semua rahasia tersimpan dengan baik. Bendoronya tidak tanya macam-macam. Bahkan, sekarang gadis pantai hamil, kemudian melahirkan. Malangnya, setelah melahirkan, gadis pantai diceraikan dan diusir. Gadis pantai tidak mau pulang ke kampungnya. Sebulan terakhir, ia selalu mengintip di rumah yang telah mengusirnya. Setelah itu, gadis itu tidak melihat lagi. Di sini, saya akan menceritakan bagian yang paling saya suka. Yang paling menggelikan adalah saat masyarakat berunding tentang apa yang harus dilakukan setelah mereka menenggelamkan orang yang dicurigai sebagai mata-mata bajak laut. Ikutlah Sidul berunding, tapi justru kehadiran Sidul malah membuat diskusi melenceng jauh. Setelah itu Sidul pun diusir. Tapi setelah Dul pergi, begitu Sidul memuji para nelayan, adalah beberapa orang yang menyarankan Sidul untuk ikut diskusi lagi dan malah berdebat. Lupa bagian penting yang seharusnya didiskusikan. Kelebihan dari novel Gadis Pantai. Yang paling menyenangkan dari Gadis Pantai adalah teks dan kalimatnya sangat enak dibaca, seperti menghipnotis mata yang seolah dimanja, dan sangat menikmati membaca dari kata per kata, kalimat per kalimat, hingga paragraf ke paragraf. Saya pikir buku ini sejenis dengan Di Kaki Bukit Cibalak. Setidaknya gaya bahasanya cukup mirip. Hanya saja di Gadis Pantai saya tidak mendapatkan sensasi perasaan yang sama dengan karya Ahmad Tohari tersebut.
novel Gadis Pantai juga memiliki kekurangan. Kekurangan Gadis Pantai sebenarnya seharusnya ini bukan sebuah kekurangan, mengingat buku ini sejatinya adalah trilogi. Namun, karena memang tidak ada kelanjutannya lagi dan memang kenyataannya demikian, maka bagian akhirnya seolah kurang memuaskan. Sempat berpikir bahwa setelah diceraikan, Gadis Pantai akan pulang ke rumahnya, hidup seperti sebelum menikah dengan bendoronnya dan berbahagia. Namun, apa mau dikata, ending cerita cukup menyedihkan bagi Gadis Pantai. Akhir yang menggantung juga cukup aneh sekali. Meskipun hal yang sama juga saya rasakan pada Her Sunny Side, tapi tidak separah Gadis Pantai, di mana saya berharap akhir yang bahagia untuk tokoh utama. Dan karena ceritanya tidak selesai, masih ada perasaan yang sangat mengganjal.